saya Rizky Kurniawan Kasri, Wakil Bupati 50 Kota. Kali ini kami berada di kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Saat ini kantor masih berada di wilayah administrasi Kota Payakumbuh dan ruangan seadanya ya nih. Iya. Mudah-mudahan bisa segera dipindahkan ke ibu kota kita di Sarilama. Amin. Warga Kabupaten 50 Kota, kembali saya ingin sampaikan program kita sekarang tetap dalam rangka untuk mensosialisasikan perencanaan-perencanaan. Mungkin sebagian ada yang bingung atau sebagian ada yang kesal, kenapa Pak Wabub atau Pak Bupati masih bicara soal perencanaan-perencanaan, belum ada eksekusi dan sebagainya. Nah, itu karena pemerintah memang bekerja sesuai dengan sistem. Ada mekanisme perencanaan. Tahun 2021 semua program dan kegiatan yang dilakukan pemerintah semuanya sudah diputuskan pada tahun 2020 oleh bupati dan wakil bupatinya. Begitu juga saat ini pemerintahan Bapak Safarudin Rizky, bupati dan wakil bupati, tahun 2021 lebih banyak membuat perencanaan-perencanaan untuk program atau kegiatan yang akan kita eksekusi pada tahun 2022. Ada sedikit yang bisa kita lakukan pada tahun ini, di ujung-ujung tahun itu diatur dalam mekanisme perubahan anggaran. Nah, itulah sebabnya belum banyak daripada komitmen politik kami yang bisa ditepati pada tahun 2021. Insya Allah mulai pada tahun 2022, apa yang kami janjikan pada saat kampanye pemilihan kepala daerah secara berangsur-angsur kita mulai akan realisasikan. Oke, pada kesempatan ini kita akan berdiskusi tentang program-program yang akan dilaksanakan yang saat ini dalam tahapan perencanaan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Detailnya nanti Uni Kadis beserta UDA dan Uni Kepala Bidang bisa menjelaskan secara rinci kepada Bapak dan Ibu warga Kabupaten 50 Kota. Jadi silakan Uni memulai. Terima kasih Pak. Kami dari Dinas Peternakan dalam rangka mendukung program unggulan Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati 50 Kota untuk meningkatkan populasi ternak sapi dari 45.000 sekarang menjadi 100.000 ekor. Dan program yang kedua yaitu meningkatkan populasi kambing menjadi 1 juta ekor. Berdasarkan populasi yang ada sekarang, kami dari Dinas Peternakan sebenarnya cukup yakin untuk mencapai target apa yang telah disampaikan oleh Bapak Bupati dan Wakil Bupati kita melalui program kami yaitu inseminasi buatan. Nah, secara nasional program ini namanya Si Komandan, yaitu sapi kerbau komoditi andalan negeri. Nah, kalau di masyarakat kita ini sudah tidak asing lagi, nama di tingkat masyarakat kita adalah kawin suntik atau inseminasi buatan juga sudah familiar di tingkat peternak kita. Di tahun 2020 target kelahiran kita sebenarnya sudah mencapai 10.000 dan sesuai dengan target yang ditargetkan oleh Bapak Wakil Bupati, sebenarnya setiap tahun sampai dengan 2024 kami di Dinas Peternakan mengkondisikan kelahiran ternak sapi itu sebanyak 12.000 per tahun paling kurang. Nah, itu akan kita peroleh dengan mengefisienkan inseminasi buatan yang ada di daerah kita. Petugas kami berada di seluruh wilayah kita di Kabupaten 50 Kota dan siap dipanggil setiap saat untuk melaksanakan IB. Kemudian program dan kegiatan lain yang kami laksanakan di Dinas Peternakan adalah penanggulangan penyakit reproduksi. Nah, penanggulangan penyakit reproduksi ini perlu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat kami di Kabupaten 50 Kota bahwasanya kalau ada sapi
kita, sapi peternak yang sudah melakukan IB sebanyak 3 kali, itu tidak perlu dilakukan IB lagi. Untuk itu ada program dinas namanya penanggulangan penyakit reproduksi. Bapak Ibu peternak kami di lapangan atau di masyarakat kami di lapangan sudah bisa melapor langsung ke petugas kami yang ada di lapangan di setiap wilayah bahwasanya sapinya sudah 3 kali IB dan harus mendapatkan program penanggulangan penyakit reproduksi tanpa dipungut bayaran. Sekali lagi kami ulangi Bapak Ibu semua, tanpa dipungut bayaran, termasuk juga IB tadi. Kita tidak memungut bayaran dan semua sarana prasarananya sudah disiapkan oleh pemerintah. Ini merupakan program nasional dan itu disediakan oleh pemerintah secara nasional, termasuk ditunjang oleh daerah kita. Oke. Ini saya ulas sedikit nih ya. Jadi program kita pada dinas peternakan ini satu saja sebenarnya unggulannya, yaitu bagaimana kita berusaha untuk mendorong peningkatan populasi sapi dan kambing. Nah, sapi sekarang populasi kita berjumlah lebih kurang 45.000 ekor. Dalam lebih kurang 3 tahun ke depan sampai tahun 2024 kita akan mendorong pertumbuhan populasi sapi ini menjadi sekitar 100.000 ekor. Jadi ada pertambahan lebih kurang sekitar 55.000 ekor. Nah, saya ingin mengulas kepada warga kenapa kita ingin dorong pertumbuhan populasi sapi ini. Pertama, kita memang ingin membuat program yang sampai pada akar rumput. Jadi kalau Bapak Ibu menyimak semua agenda prioritas kepala daerah saat ini, mayoritas program-program unggulan kita itu bersentuhan langsung dengan masyarakat. Pada bidang peternakan kita tingkatkan populasi sapi dan kambing. Pada bidang pertanian kita dorong pembukaan lahan tidur 20.000 hektar. Bidang perikanan kita buat kolam-kolam baru dan sebagainya. Begitu juga dengan bidang pariwisata. Jadi kita ingin menyentuh betul-betul masyarakat pada level yang paling bawah sehingga ekonomi mereka bisa diangkat. Nah, kemudian kembali kepada topik kambing, begitu juga. Kambing populasi kita sekarang jumlahnya lebih kurang 29.000 ekor. Program kita judulnya adalah bagaimana meningkatkan populasi ini menjadi 1 juta ekor. Kenapa ini yang kita dorong? Nah, selain daripada persoalan akar rumput tadi, pertimbangannya yang paling penting adalah pasar sebenarnya. Provinsi Sumatera Barat ini saat ini defisit daging sapi dalam jumlah yang sangat banyak. Jadi konsumsi daging untuk Sumatera Barat ini meningkat, terutama karena pertumbuhan pada sektor pariwisata. Saya pernah beberapa kali rapat dengan provinsi, dengan para pelaku-pelaku usaha di bidang pariwisata dan peternakan juga. Di situ mereka menguraikan bahwa tinggi sekali defisit daging sapi di Provinsi Sumatera Barat sebagai dampak dari meningkatnya jumlah kunjungan orang berwisata sehingga konsumsi itu meningkat. Nah, dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam lokal provinsi kita inilah maka kita dorong peternakan sapi. Apalagi di Kabupaten 50 Kota, daerahnya, iklimnya cocok untuk kita kembangkan sebagai sentra atau pusat-pusat peternakan sapi dan kambing. Begitu juga dengan kambing. Coba Bapak Ibu perhatikan, kambing sulit mencarinya di kita. Kenapa orang berkorban banyak membeli sapi saja, tidak kambing atau domba? Karena kesulitan kita di Sumatera Barat ini untuk membeli kambing atau domba untuk korban. Kalau di Jawa, di Jakarta nih, kalau kita lihat pada musim-musim haji, musim korban, di pinggir-pinggir jalan itu orang jualan kambing, jualan domba. Tapi di kita mana ada? Kenapa? Karena memang jumlah populasi kambing kita tidak sebanyak itu, sehingga kita tidak mampu mensuplai kebutuhan itu. Nah, kebutuhan kambing kita besar, maka karena itulah, karena pertimbangan pasar yang masih besar, maka kita dorong agar daerah kita bisa meningkatkan produksinya. Nah, itu pertimbangannya. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali penjelasan daripada Ibu Kadis atau Bapak dari Uni dari Kabid tentang rincian daripada program-program kita tadi. Silakan Uni, sudah silakan.
kasih Pak Wakil Bupati. Kami lanjutkan terkait dengan informasi yang disampaikan oleh Bapak Wakil Bupati barusan mengenai kambing. Kami dengan populasi yang ada sekarang tetap akan meningkatkan kelahiran dari anak kambing. Itu kita mendorong dengan memberikan pelayanan yang bisa di bidang inseminasi buatan untuk kambing. Nah, selama ini mungkin kambing-kambing kita yang ada di peternak kita memang baru kawin alam, namun untuk kedepannya kita akan memberikan pelayanan kepada masyarakat kita di bidang inseminasi buatan untuk kambing. Untuk ini kita akan melatih petugas IB kita sekarang yang ada untuk juga dapat melaksanakan IB kambing, dan kita juga bisa mendorong mungkin dari pihak nagari untuk dapat mengalokasikan sebagian dari anggarannya untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk membudidayakan kambing kita masih di populasi yang sangat kurang sesuai dengan kebutuhan secara keseharian kita. Akikah dan acara-acara hajatan lainnya itu sangat kurang. Jadi artinya kalau dari sisi pemasaran untuk kambing kita masih terbuka lebar peluangnya. Jadi itu kami sampaikan kepada masyarakat, untuk kambing ini kita tidak perlu biaya yang terlalu besar, tidak sama dengan sapi. Dengan biaya yang cukup kecil kita akan memperoleh kelahiran anak kambing. Kalau dalam 1 ekor itu untuk 1 tahun bisa 2 kali beranak, dan 1 kali beranak itu kadang-kadang kambing ini bisa 1, 2 sampai 3 ekor. Mayoritas kembar lah ya. Iya, kembar lah. Paling tidak pengembalian peningkatan ekonomi masyarakat kita akan lebih terjamin, terutama untuk jangka waktu pendek. Ini saya ada pertanyaan nih. Saya mendengar informasi bahwa tingkat keberhasilan daripada IB atau inseminasi buatan ini pada angka lebih kurang 50%. Ini secara teknis kira-kira kenapa pada angka ini? Kenapa tidak pada angka 80-90? Kira-kira penyebabnya apa? Terima kasih Pak Wabu. Perlu mungkin kami sampaikan hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan inseminasi buatan ini cukup banyak Pak. Pertama sekali dari sisi peternaknya, mungkin peternaknya itu tidak pas melapornya. Artinya begitu nampak kondisi ternak kita birahi itu mereka harus lapor. Nah, dalam waktu 18 jam itu harus kita laksanakan inseminasi buatan. Itu dari sisi peternaknya. Kemudian dari sisi good farming practice-nya, itu dari sisi pakannya Pak. Kalau konsumsi pakan ternak kita tidak mencukupi kandungan gizinya, otomatis reproduksinya juga akan terganggu. Itu mungkin. Kemudian juga dari sisi kesehatan dari ternaknya dan faktor dari semen bekunya. Kalau semen bekunya ini insya Allah kita pakai semen beku yang standar nasional atau SNI, itu keluaran dari Lembang dan BIB Sakato yang ada di Kota Payakumbuh, itu PT-nya provinsi. Dan mungkin tetap kita bisa tangani. Namun kalau untuk masalah pemeliharaan peternak kita terhadap ternaknya, mungkin itu kita pulangkan kepada peternaknya, termasuk juga nanti penyampaian tepat waktunya terkait dengan penanganan perkawinan. Ini ada pertanyaan. Tadi disampaikan bahwa setelah ada tanda-tanda dari sapi itu berahi 18 jam setelah itu sudah harus di-IB, ya kan? Berarti misalnya sekarang petani itu melapor, artinya besar kemungkinan seharusnya kita sudah harus tiba di lokasi pada hari itu juga. Nah, ini kesanggupan daripada dinas untuk melayani permintaan warga ini bagaimana? Sanggupkah kita seperti itu? Maksimal misalnya 12 jam atau maksimal 18 jam setelah laporan itu kita terima, sanggupkah kita datang untuk melayani warga atau bagaimana? Insya Allah sanggup Pak, karena petugas IB kita sekarang di Kabupaten Ibu Kota ada sebanyak 34 orang. Nah, semuanya mereka berada di lapangan dan siap dikontak kapanpun. Siap dikontak kapanpun. Kalau misalnya petugas kita yang satu ini sedang tidak berada di tempat atau ada tugas lain,
bisa dilimpahkan kepada petugas kita yang lain yang memang beliau itu tidak ada orderan. Berarti memang betul-betul respon cepat ya? Insya Allah respon cepat. Tadi saya juga dengar Uni sampaikan ada upaya peningkatan populasi ini dengan penanganan penyakit reproduksi, ya kan? Nah, itu misalnya ketika sapi-sapi petani itu sakit kemudian dilaporkan, itu dalam SOP kita di Dinas Peternakan berapa lama kita sampai di tempat mereka? Sesuai dengan kondisi petugas kita yang ada sekarang, Pak, kalau untuk gangguan penyakit hewan itu sebenarnya yang bertugas di lapangan adalah medis dan paramedis kita. Dan kalau memang laporan ada dari masyarakat, paling cepat 1 jam sudah berada di lokasi, dan 1 kali 24 jam petugas kita sudah harus berada di tempat. Paling lambat 24 jam tapi bisa 1 jam ini. Ya. Oke, ini betul-betul saya pikir suatu layanan yang luar biasa bagi kita untuk melayani warga kita, petani-petani kita, sapi, kambing mereka. Pertanyaan saya nih, selama ini apakah kita punya semacam layanan pengaduan, misalnya kita punya banyak tenaga medis atau para kita di lapangan, bisa saja mereka melaporkan sesuatu yang membuat hati Uni sebagai kadis senang nih, contoh kan. Tapi kita nggak tahu apakah di lapangan mereka betul-betul 1 jam atau paling lambat 24 jam mereka sudah tiba di lokasi. Adakah semacam layanan pengaduan di dinas ketika petani meminta bantuan kepada tenaga-tenaga lapangan kita, lalu mereka tidak merespon sesuai yang disampaikan, bagaimana cara mereka melapor? Nah, selama ini kami memang menyediakan kontak saran di Dinas Peternakan dan di unit-unit kita di lapangan yang ada. Karena UPT kita punya 2, tapi kita punya unit-unit yang ada di lapangan, dan semuanya itu sudah kita informasikan melalui wali nagari, melalui surat. Sudah kita surati wali nagari, petugas kita yang ada di lapangan adalah ini, lengkap dengan kontak person masing-masing petugas kita. Oke, wali nagari juga disampaikan ya. Sehingga kami mohon ke wali nagari untuk menyampaikan kepada masyarakat, petugas kami untuk wilayah sini ini adalah ini, dan kontak personnya ini, mohon diinformasikan secara luas kepada masyarakat. Berarti kalau petani kita ingin mengadu, sampai saat ini medianya kontak saran. Kontak saran. Dalam bentuk komunikasi lebih cepat sudah ada atau belum nih? Misalnya komunikasi by phone atau WhatsApp atau media-media yang lain yang lebih cepat untuk sudah ditanggapi. Ada ISIKNAS namanya, Pak. ISIKNAS itu informasi kesehatan hewan nasional. Nah, di situ peternak kita bisa melaporkan langsung, Pak, melalui sistem itu. Dan mereka sudah punya HP yang didaftarkan di ISIKNAS kita. Bisa langsung SMS, tidak hanya melalui HP Android, tapi melalui HP biasa juga bisa, Pak, dengan SMS. Ketika mereka melapor, siapa yang mendapatkan pemberitahuan? Uni sebagai kadis atau siapa? Kami sebagai kadis juga bisa langsung, karena di dalam sistem itu kepala dinas selaku penanggung jawab kegiatan itu adalah sebagai viewer dalam sistem itu, Pak. Ya. Kemudian seluruh petugas kita bisa melihatnya langsung, Pak. Seluruh petugas kita secara bisa nasional pun bisa Oke. dilihat gitu, Pak. Artinya sangat terbuka ya nih. Sangat terbuka dan insya Allah dinas dengan semua perangkatnya itu betul-betul ingin bekerja untuk melayani petani-petani kita, terutama sapi dan kambing kita. Oke. Dari Uda dan Uni Kabit, ada yang mau ditambahkan? Silakan. Terima kasih Pak Abu kesempatan yang diberikan kepada kami. Sesuai dengan tugas dan fungsi kami dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, bagaimana meningkatkan populasi ternak sapi dan juga kambing di Maluku Kota. Selain apa yang telah disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas tadi, kami juga melakukan pembinaan langsung kepada para peternak kita yang ada di lapangan, baik itu melalui kelompok-kelompok tani maupun perorangan. Itu yang kita lakukan, dan kemudian kita melakukan diskusi dengan mereka dan menggali permasalahan-permasalahan yang ada. Dan juga kita selain itu, kita di dalam segi kesehatan hewan, seperti yang disampaikan oleh Ibu Kadis tadi, juga penanggulangan gangguan reproduksi, dan juga kita melakukan ancaman-ancaman dari segi penyakit hewan menularnya. Jadi kita melakukan
surveillance dan investigasi terhadap penyakit-penyakit menular yang akan membahayakan terhadap ternak kita, dan juga yang penyakit yang bersifat zoonosis yang dapat membahayakan ke manusia. Selain itu, kita juga membantu para peternak kita atau para peternak kita di dalam pengolahan hasil. Kita juga melakukan bimbingan kepada mereka itu di sektor hilirnya, dari bagaimana mengolah hasil-hasil produk peternakan, seperti misalnya dari ternak kambing. Dari peternak kambing kita sudah ada juga yang sudah mengolah susunya, dan juga ada juga dari peternak kita yang mengolah pupuknya, pupuk organik. Oke, saya mau tanya dah. Di mana saja di 50 kota sekarang ada yang memproduksi susu kambing? Jadi dari data kita yang ada, peternak kambing kita itu ada peternak kambing lokal, itu kambing PE, kambing kacang dan kambing kampung gitu, dan juga ada kambing PE. Ini rata-rata kambing PE ini diperah. Itu kalau di data kita di 50 kota ada 18 orang pelaku usaha peternak kita. Berapa populasinya? Populasi lebih kurang yang kambing PE yang data di kita itu lebih kurang sebanyak 250 ekor. Bagaimana tentang marketnya dah? Ketika susu ini diperah, terjual atau tidak? Dari pengamatan kita di lapangan, dari bimbingan kita, untuk sampai saat ini mereka untuk pemasaran susu kambing ini cukup bagus Pak, karena permintaannya juga cukup tinggi, dan pemasaran itu di dalam memenuhi kebutuhan di dalam daerah sendiri, dan juga sudah ada keluar daerah regional di dalam provinsi, dan juga sudah ada juga yang sampai keluar provinsi ke Riau, Jambi. Ini karena susu kambing ini banyak peminatnya karena berhubungan dengan khasiat untuk kesehatan gitu Pak. Oke dah, terima kasih. Ada tambahan? Ya, di ini silahkan kalau ada. Terima kasih Pak Wabu. Di sini Pak izin Kadis. Selamat sore. Di sini mungkin menambahkan bahwa tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Ibu Kadis bahwa intinya kita akan meningkatkan populasi dan mempertahankan populasi kita yang telah ada. Jadi jangan kita berpikir begitu populasi kita ditambah yang lama-lama tidak kita pertahankan. Nah, di sini kebetulan kami membidangi fungsi di bidang prasarana dan sarana yang berkaitan dengan pakan, investasi dan pembiayaan, lahan dan irigasi. Nah, jadi di sini untuk kegiatan ini untuk mempertahankan populasi kita ada kegiatan asuransi usaha ternak sapi kerbau Pak. Itu kegiatan nasional juga. Sebenarnya kita banyak memang lebih mendukung kegiatan nasional yang ujung-ujungnya memang sama dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati, yaitu penambahan populasi. Nah, di sini untuk AUTSK ini sendiri itu diberi premi oleh Jasindo itu sebanyak 200.000 per tahun, dan disubsidi oleh pemerintah pusat sebanyak 160.000, sehingga petani cukup membayar 40.000 dengan tanggungan yang diberikan kepada petani nanti sebesar 10 juta ketika sapinya mati atau kehilangan, itu akan ditanggung 70%. Kalau sapinya potong paksa akan diberi dana sebesar 5 juta rupiah. Sehingga dengan adanya kegiatan asuransi ternak ini Pak, ini sangat bermanfaat sekali. Sapi yang mati itu bisa dibeli kembali, sehingga kalau misalnya mati begitu saja sehingga tidak dapat apapun, dengan adanya asuransi usaha ternak sapi ini langsung diklaim 10 Berapa juta. preminya ini? Preminya cuman yang dibayar oleh petani itu cuma 40.000 Pak Per tahun. tahun. Kalau dia mati karena misalnya Karena sakit dibayarkan, mati karena kecelakaan dibayarkan, mati karena melahirkan dibayarkan berapa sebesar nilainya? 10 juta rupiah. 10 juta. Iya, itu Cukup kalau yang melindungi disubsidi, petani lah ya. sangat melindungi sekali. Ini yang disubsidi pemerintah. Tapi kalau yang mau mandiri Pak, yang punya usaha-usaha besar tuh ceritanya. Nah, yang usaha-usaha besar itu sendiri pun bisa mandiri. Misalnya sapinya 20 juta harganya, akan dikenakan premi sebesar 2% dari 20 juta itu. Jadi petani cukup membayar 400.000 per tahun. Dia ada jaminan ketika sapinya yang harga 20 juta itu bisa diganti dengan harga 20 juta itu sendiri. Itu yang mandiri. Jadi ada subsidi pemerintah. Kalau dimaling nih. Kalau dimaling ada resiko. Resiko itu kehilangan, tapi dengan syarat memang ternak ini berada di dalam kandang. Jadi yang ikut serta ini memang ternak-ternak yang dipelihara. Nah, kalau dimaling kita akan ganti
ruginya sebesar 70% dari premi. Dari nilai pertanggungan. Berarti Nilai ada pertanggungan berarti 10 juta. 10 juta, 70%-nya 7 Ini juta. bagus ini, apalagi kalau daerah-daerah yang banyak kemalingan sekarang kan. Iya, contohnya Juga. ya banyak beberapa daerah mungkin memang ada resiko kemalingan, tapi memang syaratnya itu harus kita tambahkan. Nah, selain itu juga fungsi pakan, Pak, kami juga di bidang prasarana membidangi fungsi pakan. Nah, sebenarnya permasalahan-permasalahan tadi, kenapa efisiensi kita baru 50% untuk melaksanakan inseminasi buatan, juga tidak terlepas dari pakan yang diberikan oleh peternak ke sapi-sapinya atau kambing-kambing. Pokoknya intinya kalau di budidaya ternak memang kuncinya memang di pakan, karena cost tertinggi adalah 85% itu di pakan, sehingga betul-betul pakan yang akan diberikan tidak sekedar kenyang, Pak. Jadi misalnya kalau kita makan nasi aja tapi tanpa lauk, sama kayak kita memberikan rumput tapi tanpa makanan tambahan. Apalagi daerah kita 50 kota adalah daerah sentral sapi simental. Sapi simental itu udah sapi bule lah ibaratnya gitu. Jadi sehingga kita memang perlu memberikan makanan tambahan. Nah, kami juga melalui kegiatan yang ada di dinas, tahun ini kita telah melakukan pelatihan pakan dengan bekerjasama dengan Politani, Pak, sebagai narasumber. Kita memberi informasi kepada kelompok-kelompok tani bagaimana cara memberikan pakan yang baik. Itu juga kita udah ajarkan bagaimana membuat silase ini sendiri, bagaimana memanfaatkan hijauan selain rumput untuk bisa dijadikan bahan pakan untuk ternak. Nah, itu juga akan membantu nanti untuk meningkatkan efisiensi reproduksi. Juga makanan tambahan, itu kita juga mengajarkan bagaimana memanfaatkan pakan-pakan yang ada alternatif di lapangan yang harga murah. Kalau pabrikan sekilonya 5.000 itu cukup mahal, Pak, sehingga kita bisa mengajarkan peternak membuat cuma 1.500 sekilo, tapi manfaatnya sama dengan pabrikan. Itu juga kita ajarkan ke masyarakat, dan di 2022 program ini akan tetap kita lanjutkan karena itu sangat membantu di masyarakat. Nah, termasuk juga untuk masalah lahan tadi ya, Bu, lahan, dan kita akan mencari lahan. Alhamdulillah di 2022 kita akan melakukan pemetaan khusus untuk lahan di daerah-daerah pinggiran yang luas, contohnya daerah Kapur 9 yang kita prioritaskan, Pangkalan sama Bukit Barisan, Pak. Jadi insya Allah di tahun 2022 kita akan melakukan pemetaan di 3 kecamatan ini karena punya potensi yang luar biasa untuk dikembangkan, sehingga nanti betul-betul kita bisa tidak hanya punya lahan tapi juga dipetakan untuk ke infrastruktur peternakannya, Pak. Itu di 2022 insya Allah kita akan melakukan. Oke, Mungkin itu, terima kasih Pak, banyak. tambahannya. Uni, silakan kalau ada tambahan. Mohon izin Bu Kadis, Bapak Wakil Bupati, seterusnya Bapak Ibu Nakabid. Sebetulnya di sini saya tidak akan banyak mengulas karena saya di bidang perbibitan dan produksi sesuai yang telah disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas, bahwa tujuan dari dinas kita adalah meningkatkan produksi dan populasi dan produksi. Jadi kami di bidang perbibitan menangani fungsi yaitu menyediakan fasilitas untuk pelaksanaan IB di masyarakat dengan memberikan berupa bahan, sarana dan prasarana selain dan lainnya. Jadi kita di sini menyediakan bibit atau semen baku yang di tahun 2020 dan 2021 ini sumber semen beku kita yaitu berasal dari BIB, Tuaskato, dan juga ada dari Lembang dan Singosari. Nah, untuk penyediaan semen beku ini kita juga dibantu dengan dana dari APBD selain dari program nasional yang berupa yaitu Sikomandan. Selain dari penyediaan sarana dan prasarana pelaksanaan IB, kita juga memiliki sebanyak 34 petugas IB yang ada di lapangan juga melaksanakan PKB atau pemeriksa beruntingan, dan juga melaporkan atau mendata kelahiran dari ternak-ternak yang ada di Kabupaten 50 Kota melalui laporan ke Isiknas sesuai yang telah disampaikan oleh Ibu Kadis tadi. Nah, kesemuanya itu kita pada program Sikomandan itu diberikan BOP karena program IB atau pelaksanaan IB ini gratis untuk masyarakat di Kabupaten 50 Kota. Selain dari penyediaan fasilitas pelaksanaan IB, di bidang perbibitan juga kita ada kasih luminasia dan non luminasia, yaitu memberikan penyerangan atau penyuluhan kepada masyarakat terkait dengan lukanya praktis untuk ternak non luminasia ataupun ternak unggas, sehingga masyarakat kita Kabupaten dan Kota sesuai dengan harapan kita nantinya yaitu kesejahteraannya akan meningkat, terutama peternak kita. Oke, terima kasih Uni. Terima kasih Uni Kadis dan Uni Kabid semuanya.
di bagian terakhir ini saya ingin mengulas dan mengambil kesimpulan apa yang disampaikan oleh beliau-beliau tadi itu adalah perencanaan-perencanaan yang akan kita lakukan pada tahun 2022 yang insya Allah didukung oleh APBD Kabupaten. Nah, tapi untuk mendorong pertumbuhan sebagaimana target yang kita tetapkan, sapi menjadi 100.000, populasi kambing menjadi 1 juta, itu tidak akan bisa hanya dengan bersandar kepada APBD saja. Maka sumber-sumber pendanaan yang lain itu insya Allah akan kita kejar. Tadi Unikadis sebelum rekaman ini dibuat, beliau sudah sampaikan juga bahwa ada program 1 kakak 1 sapi dari Kementerian Pertanian yang nanti akan kita kejar. Program-program ini ke pemerintah pusat, kementerian, kita juga akan coba melalui pemerintah provinsi, dan saya juga sudah menyampaikan ke beliau agar ada dibuat kajian hitung-hitungan berapa sapi dan kambing yang harus dipelihara oleh 1 kakak sehingga mereka bisa mendapatkan keuntungan, di mana keuntungan itu bisa membuat mereka hidup lebih sejahtera. Ketika hitungan-hitungan ini kita temukan nanti, maka kami berusaha untuk menghubungkan antara keluarga-keluarga yang memiliki ekonomi lemah di Kabupaten 50 Kota dengan perantau-perantau kita yang punya kelebihan rezeki. Kita hubungkan mereka, kemudian kita berharap para dermawan, para perantau ini mau nanti memodali kakak-kakak kita yang ekonomi lemah tadi. Itu yang nanti akan kita usahakan juga. Kemudian saya juga sudah mengkomunikasikan dengan ACT, Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap. Mereka sekarang meminta kita menghibahkan lahan sekitar 5 hektar, dan mereka insya Allah bersedia untuk membangun lumbung ternak dengan kambing berjumlah lebih kurang 10.000. Saya sudah bertemu dengan pimpinan mereka dan itu insya Allah kita upayakan. Nah, kemudian sumber pendanaan yang lain yang memungkinkan untuk mendorong populasi ini, misalnya zakat produktif. Nah, biasanya kalau Basnas itu mereka menyerahkan bantuan dalam bentuk program lepas saja, kita bisa mendorong dalam bentuk zakat produktif. Mereka bisa menahan beberapa bulan zakat-zakat daripada masyarakat, kemudian mereka buat program untuk kegiatan-kegiatan pemberdayaan ekonomi. Bisa dengan membelikan kambing dalam jumlah tertentu yang nanti akan diusahakan oleh petani-petani kita, terutama kakak-kakak kita yang dalam tanda petik ekonominya masih di bawah gitu. Jadi insya Allah banyak upaya yang akan kita lakukan dalam rangka untuk mendorong peningkatan populasi ini. Nah, itu saja sementara Bapak dan Ibu warga Kabupaten 50 Kota. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada hari ini bermanfaat, dan mudah-mudahan kita semua bisa ikut andil di dalam program ini. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.